Kali ini kita akan belajar tentang optional argument dan name argument. Jadi sebuah pemberian atau default value dari sebuah argumen atau dari sebuah parameter pada metode. Sekarang saya akan coba membuat sebuah parameter, membuat metode luas ya, yang diisi dengan panjang dan lebar. Oke. Kemudian hasilnya akan mengembalikan nilai panjang dikalikan lebar. Nah, kemudian saya sudah memiliki satu rumus, yaitu rumus luas panjang kali lebar. Selanjutnya saya akan membuat integer atau panjang seperti ini sama dengan luas ya. Ya, ini sini adalah panjang, saya akan memberikan 10, lebar 5. Oke. Selanjutnya saya akan menampilkan persegi panjang. Saya akan jalankan. Di sini hasilnya adalah 50. Oke. Saat ini kita akan mencoba menggunakan optional. Artinya luas atau metode luas ini jika tidak diberikan sebuah parameter, maka dia akan mendapati error ya, seperti itu. Tetapi jika kita buat optional seperti panjang saya isi dengan angka 10 dan lebar saya isi dengan angka 5, maka di sini kita tidak perlu menuliskan lagi. Karena jika tidak diisi, maka akan menggunakan defaultnya. Ini adalah nilai default, nilai standarnya. Ya. Tetapi jika saya memberikan nilai, misalkan di sini adalah saya isikan 15, ya, maka 15 di sini akan dimasukkan di dalam sebuah perhitungan 15,7 ya, seperti ini. Saat ini defaultnya adalah P sama dengan 10 dan 5 sama dengan luasnya dengan 5 seperti itu. Tetapi kalau saya berikan seperti ini, maka dia tidak akan mengambil default, dia mengambil nilai yang saya berikan. Jadi ini adalah nilai defaultnya, sedangkan ini adalah nilai yang saya berikan. Jadi dengan sistem seperti ini tidak diperlukan menulis apabila tidak ada nilainya, sehingga tidak ada error. Ya. Ini adalah optional argument. Oke. Nah, selanjutnya untuk penamaan, misalkan dalam sebuah penamaan saya memberikan antara yang 15 memberikan lebar, ya. Saya memberikan isi L ya, sama dengan 7, P saya isi dengan 20 seperti begini. Nah, sehingga ini tidak perlu membuat urutan harus berurutan yang sama dengan antara harus urut P atau panjang kali lebar harus tuliskan panjang dulu atau dan lebar belakangan. Di sini kita bisa memberikan bahwa untuk yang L ya, untuk lebar saya berikan 7 sehingga tidak berurutan seperti itu. Ini adalah salah satu cara dalam pemberian nama, yaitu memberikan nama variabelnya dengan tanda titik 2 seperti ini. Nah,
dengan cara seperti ini, maka akan diarahkan bahwa untuk lebar akan diberikan menjadi 7 dan P sama dengan 20. Ini juga bisa untuk, ini sangat tepat ya. Mungkin kalau untuk perkalian ini mungkin hasilnya panjang kali lebar ya, sama aja jika dibolak-balik. Tetapi jika itu sebuah perhitungan pengurangan ya, saya memiliki nilai integer x, integer y ya, dan saya akan membuat pengurangan bahwa nilai x dikurangi dengan y seperti ini ya. Jangan sampai bahwa x jangan sampai bahwa y dikurangi dengan x seperti itu. Nah, caranya dengan membuat baru lagi integer hitung sama dengan pengurangan. Nah, integer x saya berikan nilai 10 dikurangi dengan 5. Nah, begini tepat. Kita sudah langsung tahu bahwa 10 dikurangi dengan 5. Tetapi bagaimana jika kita tidak tahu mana yang, apakah y di depan atau x di depan seperti itu. Misalkan kita tidak mengetahuinya, maka kita dapat memberikan atau misalkan ini dibalik ya. Ini dibalik, maka hasilnya jadi negatif 5. Padahal kita membutuhkan bahwa untuk yang L atau 5 ini digunakan untuk yang Y dan 10 ini digunakan untuk yang X, sehingga kita dapat memberikan Y titik seperti ini dan X titik ini. Maka ini akan mengirimkan bahwa 5 ini akan menjadi dibuatkan untuk parameter Y dan 10 adalah untuk parameter X seperti itu. Sehingga jika dijalankan ya, konsol write line untuk hitungnya adalah 5 seperti itu. Walaupun terbalik ya, tapi saya sudah memberikan nama Y untuk 5 dan 10 dan X untuk 10 seperti itu. Nah, saat ini kita sudah mempelajari untuk optional dan penamaan dari sebuah parameter. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam dalam passing atau passing dari sebuah argumen. Passing dari sebuah argumen ini adalah ada 3 jenis ya, yaitu passing by value, passing by reference, dan passing as output seperti itu. Nah, apa itu passing by value? Oke, kita langsung akan membuat contohnya dan nanti akan kita bahas apa maksud dari passing by value. Saya akan buat contohnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya buat A sama dengan 5 misalkan. Kemudian di sini saya hitung 5. Ya. Jika saya buat seperti ini, kemudian di sini saya panggil hitung. Saya panggil variabel A ya. Di sini. Coba diperhatikan bahwa saya membuat sebuah metode, yaitu metode hitung. Di sini saya tanpa menggunakan console write line, nggak pakai di sini. Tetapi di sini pada main saya membuat variabel A dengan nilai 5.
Kemudian nilai 5 ini dikirimkan ke variabel ke metode hitung. Ya. Nilai 5, sorry. Mungkin begini ya. A yang sudah berisi dengan nilai 5 akan dikirimkan ke metode hitung. Ya. Dan nilai A, ya, nilai X ini akan diberi dengan nilai sebesar sama dengan nilai yang A dikirim tadi, 5. Selanjutnya akan diproses perhitungan di sini. Nah, bagaimana jika ditampilkan nilai A-nya setelah melewati hitung? Nah, yang dimaksud dengan pass by value, dia tidak mengirimkan 5, dia hanya mengirimkan di sini saja, tetapi nilai A pada min masih tetap 5. Dia tidak berubah nilai di sini. Ya. Nilai A ini hanya dikirimkan ke metode hitung sebagai menjadikan X ini nilainya sama dengan nilai 5. Ya. Tetapi setelah perhitungan pada metode hitung di sini, nilai A di sini tidak berubah. Seperti itu. Jadi kalau dijalankan 5, walaupun saya sudah membuat seperti ini, nilainya masih tetap sama, tetap 5. Seperti ini. Oke. Ya. Ini adalah passing by value. Jadi dia hanya mengirimkan nilainya saja, tetapi prosesnya tidak dikembalikan. Ya. Nah, ini by value ini adalah tidak mengembalikan nilai. Itu yang dimaksud dengan void di sini. Dia tidak mengembalikan sebuah nilai. Ya. Kemudian ada yang kedua, yaitu passing by reference. Passing by reference di sini adalah dia akan membuatkan sebuah referensi atau membuatkan sebuah memori address pada internal, dan kemudian argumen yang sebelumnya yang akan dikirim akan dipanggil kembali seperti itu. Nah, jadi jika di sini saya membuat dengan reference, ya, seperti ini, kemudian di sini saya akan membuatkan juga dengan reference. Nah, maka nilai 5 tadi ya, tidak hanya melewati saja, tetapi juga akan disimpan pada referensi. Ya. Dia tidak mengembalikan nilai karena dia adalah void. Ya, tidak mengembalikan nilai karena dia void, tetapi dia melewati sebuah referensi. Nah, referensi di sini akan disimpan pada memori komputer dan akan dipanggil kembali pada hitung. Seperti itu. Oke. Jika dijalankan, ya, maka dia akan dikalikan hasilnya. Ya. Ini adalah passing by reference. Ini bisa juga digunakan sebagai jika itu sebuah metode void dan dia ingin mengembalikan ingin menghasilkan nilai, itu kita bisa menggunakan reference seperti itu. Jadi istilahnya menggantikan dari passing by mengembalikan return, ya, mengembalikan nilai. Ini kita bisa menggunakan void tetapi dengan reference seperti itu. Nah, kita perlu tahu bahwa ada penulisan reference di depan dari setiap pendeklarasian parameter. Kemudian pada saat pemberian nilai pada parameter atau pemanggilan metode diberikan juga reference sehingga tepat penggunaannya. Kalau tidak dipakai, ya maka akan terjadi error seperti ini karena di sini harus ada argumennya, harus disiapkan terlebih dahulu. Ya, ini jika ada kesalahan seperti ini kita bisa, ya, ini contohnya show potential fix dan ya, tidak bisa di sini. Yang berikutnya, yang terakhir untuk passing argumen adalah dengan passing by output. Passing by output di sini adalah seperti reference yang sebelumnya, ya, tetapi
dia akan mentransfer data dan mengembalikan pada method dibandingkan daripada menerimanya. Jadi dia akan mengembalikan nilainya. Ya. Ini saya akan mencontohkan. Contohnya adalah dengan kalau dengan hitung. Oke, saya akan dengan metode yang lain lagi. Static void get nilai misalkan. Kemudian di sini saya buatkan out integer x, out integer y. Pada saat ini saya akan memberikan nilai bahwa x saya berikan nilai 5 dan y saya berikan nilai 12 seperti ini. Ya. Maka ini saya hapus dulu. Nanti ini digunakan untuk membandingkan ya. Kemudian di sini saya membuat, tadi di sini ada integer a sama dengan 5. Kemudian saya akan memasukkan integer b sama dengan katakanlah di sini adalah 7 seperti itu ya. Oke, di sini saya akan buat 15 ya. Nah, di sini adalah integer a sama dengan 5, integer b sama dengan 7. Nah, saya akan mengambil metode a ya. Maka variabel a ini saya akan melewati terlebih dahulu dari get nilai, metode get nilai untuk out ya, harus ada outnya dulu, out a, out b. Nah, berapa nilai a saat ini? Ya, berapakah nilai a saat ini? Ini walaupun telah melewati dari reference A yang tadinya udah dikalikan terlebih dahulu ya, 5 dimasukkan ke sini, 5 kali 5 25, nilai A adalah 25, tetapi saat dimasukkan ke output A, out A ya, maka dia akan menghasilkan 15. Ya, dia akan memberikan nilai yang sama dengan berapapun nilainya A akan menghasilkan, karena ini sudah ada get nilai out A, dia melewati metode get nilai terlebih dahulu. Maka x sama dengan 15 ya akan diberikan untuk A. Seperti itu. Sedangkan B-nya adalah Y. Jadi jika saya tambahkan di sini plus B seperti ini, maka untuk nilai yang ke B ini hasilnya adalah 15 12 seperti itu. Nah, ini adalah metode yang dikirimkan sebagai menghasilkan output seperti itu. Nah, untuk out ini sama dengan reference, jadi dengan ada keyword out ya, keyword outnya terlebih dahulu, kemudian juga kita membuat out juga di sini pada pemanggilan metodenya, sehingga nilainya akan berubah. Nah, kita telah mempelajari passing by argument yang diartikan dengan 3 contoh, dan ketiganya adalah untuk jenis yang bertipe void ya. Dia tidak mengembalikan nilai, tetapi kita memiliki 3 jenis cara, yaitu by value, yang kedua adalah by reference, yang ketiga adalah by output. Nah, sedangkan untuk by reference dan by output ini kita bisa memanggil data.
masing-masing fungsinya berbeda tergantung dari program yang akan dibuat. Oke, sampai di sini untuk video method passing by argument, dan kita akan belajar lagi pada metode overloading dan contoh lainnya pada sebuah metode yang lain, karena metode ini caranya cukup banyak ya. Jadi kita dan karena sisap ya disediakan oleh sisap ini untuk membuatnya, kita akan membahas materi pada video yang akan datang. Oke, sampai jumpa.